Di bawah. Halo, udah bisa masuk belum ya saya? Halo, Assalamualaikum. Udah, Assalamualaikum. Kak. Alhamdulillah. Oke. Dengar, Kak. Alhamdulillah. Oke, good. Waalaikumsalam. Oke, tanpa banyak membuang waktu lagi ya. Insya Allah hari ini kita akan mulai sesi pertama dengan pelajaran bahasa Indonesia dengan Kang Jeffrey. Oke, siap ya. Jadi mangga saya serahkan kepada Kang Jeffrey 10 menit untuk memulai. Untuk memulai pretest. Oke, 10 menit untuk memulai pretest dengan Kang Jeffrey. Kemudian nanti di 20 menit terakhir kita mengerjakan post-test. Kinanti, kerudungnya di mana, Nak? Kerudungnya. Kinanti pakai kerudung dulu ya. Oke, good. Kang Jeffrey-nya belum ada ya? Sepertinya Kang Jeffrey-nya belum ada ya. Ya, perkenalkan dulu saya sama Firda. Saya pengajar bahasa Inggris. Gitu ya. Nanti kalian ketemu sama saya, tapi nanti. Gitu. Ya. IPS 2 ya. IPS 2 kalau saya nggak salah sesinya after zuhur, setelah zuhur. Gitu ya. Oke, itu dulu. Sambil menunggu Kang Jeffrey ya. Sabar ya. Oke, kita masih menunggu Kang Jeffrey ya. Oke ya, sebentar ya. Nah, sudah ada Kang Jeffrey. Oke, udah siap Kang? Udah siap Kang Jeffrey, oke. Kita ingin mengefektifkan waktu Kang ya, jadi kayaknya kita harus langsung mulai. Jadi mangga saya serahkan ke Kang Jeffrey. Kalau ada apa-apa, mangga nanti bisa dihubungi saya. Jangan lupa nilai post-testnya ya Kang ya. Oh, nilai post-test ya? Oke. Oke ya Kang, post-test dan pretest. Oke, saya serahkan ke Kang Jeffrey, mangga. Oh iya, Ya. good. Oke, Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Aditya. Saya insya Allah nanti akan mengajar tentang kalimat efektif. Nah, apa kabar semuanya adik-adik sekalian? Sehat? Ya, Alhamdulillah, mantap. Oke, ya mantap. Oke, karena kakak lagi menunggu ini dulu ya, laptop ya. Sebenarnya ada link quiznya sudah ada, sudah disediakan. Kakak minta waktu sebentar mengakses quiznya ya, sebentar aja. Ini lagi, ini supaya kalian bisa ini langsung ya, quizzes. Nah. Ya sudah ada kemarin itu menggunakan link email gitu. Mulai. Bentar. Di laptopnya lagi bermasalah, lagi restart ya, lagi restart. Nah, kayak lebih cepat di HP lah. Ya. Voiceku. Nah, pretest kalimat efektif. Kan. Oke, untuk teman-teman, kode kita 0537
Nah, 87. Nih saya share di ini ya. Di nih ya. Nah, ini kodenya ya. Ada keluar di itu apa namanya? Di layar? Ada? Ada, Kak. Tolong bersuara kalau ada. Ada, Kak. Ada. Ada, Oke, Kak. Ada. alhamdulillah ya. Kita mulai ya. Oh, belum ada. Silakan bergabung dulu ke game. Kalau udah ada, nanti beberapa orang kita mulai ya. Linknya, Kak. Link atau Oh, gimana? bagikan link ya. Iya. Bentar. Saya lagi salah. Oke, udah di copy. Ke Zoom aja. Saya di chat aja ya. Enggak. Oke, udah masuk? Udah ya? Udah masuk? Udah. Alhamdulillah sudah ada beberapa orang peserta ini. Ada 2 orang. Kita tunggu yang lain juga masuk dulu ya. Baru kita mulai. Atau sudah yang sudah masuk itu sudah mulai? Belum. Oh, belum. Kita tunggu dulu. Serius orang enggak sih teh? Ada 4 orang. Kurang di email bisa di kurang keluar kan sedikit. Udah 5 orang. Nah, ada nggak? Semua yang ada di Zoom berapa orang? Sama hostnya juga, Miss Firda. Ya. Iya, yuk. Gabung. Tiga orang lagi.
Untuk ininya udah ini lagi belum? Belum mulai kan, Kak? Atau sudah mulai? Enggak, yang Nah, ini tadi udah mulai. yang tadi masih jalan? Masih. Belum mengerjakan. Oh, belum Belum mengerjakan ya? mengerjakan. Bentar ya, kakak bagiin lagi. Ini di kakak terkuas tadi kalau ininya mah. Kak mau tanya, ini soalnya yang perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut bukan? Bentar. Bentar ya. 72, 7, 5, 4, 8. 48. Nah, itu kodenya. Ya, gimana pertanyaannya? Aku masuk di kode yang 657935 yang soalnya perubahan iklim dan kenaikan permukaan air bukan? Perubahan iklim dan permukaan air. Ya, kalau memang kode yang itu soalnya sih itu dites ya. Ya, kodenya mah. Terus aku ikut kode yang mana nih, Kak? Apa aku keluar yang ini? Teman-teman masuk kode yang terakhir aja lah ya. Ulangi aja lah, nggak apa-apa. Oh ya udah. Yang ini. Kode yang terakhir kakak share ini. Oke, Kak, baik. Mangga, silakan. Jadi kalau udah ada ininya baru sudah ada satu orang ya. Dia. Previous. Ya, perubahan iklim soalnya itu. Sudah 7 orang yang gabung ya. Nah, ini nomor 1 pertanyaannya apa ya? Wah, sendiri. Nomor 1. Kalian ngacak deh soalnya itu. Oh, Ada ini sok nomor konjungsi, ada kesalahan penulisan. ini tuh yang mana? Oh, telah memperbaiki. Garis pantai. Ya.
Siap. Hmm. Pindah ke sini. Wah, ini belum banget. Nih ya. Ah, tante, aku duluan.
Hmm. Hmm. Ya, kalau udah beres kasih tahu ya.
Dan masih ada sekitaran 3 orang lagi ya. Ada 2 orang lagi. Kalau sudah kakak akhiri games, nanti dapat nilainya nanti. Alhamdulillah tinggal 1 orang lagi. Neng Ayu. Untuk peringkat pertama diisi oleh Kinanti di sini ya. Kedua Ayu, ketiga Aliyah, keempat Zubaida, kelima Nuzula, Ainur, Widya, Siti Hazar.
peringkatnya. Kita masih menunggu Ayu. Udah selesai, yuk. Kak Ayu. Sudah dari tadi. Oh, sudah dari tadi? Iya, Oh, itu. itu sudah. Oke. Ayu Sadewi ya? Salam. Ya. Oke. Coba kita akhiri dulu ya. Saya mau lihat berapa nilainya. Oke, nanti nomor 1, 2, Ayu. Oke. Unduh. Saya buka filenya dulu ya. Tuh. Baik, nanti ada 7.000, salah 2 ya. Nanti ya. Oh, hebat. Oke. Kakak coba pindahin ini. Oke, sekarang mau pakai laptop lagi. Jadi laptopnya bermasalah. Ya. Halo, tes. Dengar suaranya? Dengar suaranya? Oke. Halo? Buat dulu deh. Ya, teman-teman. Ada 2 ya saya. Baik, kita fokus ke selanjutnya pembahasan. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya untuk mengerjakan soal pretest ini. Nah, kakak sendiri mau bertanya ini sama adik-adik, sama teman-teman semuanya, apa kendala yang dialami dari soal-soal yang sudah kakak berikan tadi? Oh, Kak, saya begini. Nah, ada satu tiba-tiba keluar sendiri. Ini mungkin karena jaringan ya. Belum stabil di Indonesia ini jaringan kita. Nah, sementara penitia juga banyak yang terkendala. Pengajar juga banyak terkendala jaring. Nah, itu. Betul. Ini, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Mangga? Ada, boleh mikrofonnya udah boleh diinikan lagi kita. Oke. Kak, saya merasa soalnya kepanjangan. Ada tidak yang merasa soalnya yang panjang gitu? Ada? Gak dengar suaranya ini. Suara Iya, panjang, Kak. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Kedengaran, Kak? Teman-teman tidak terdengar oleh saya. Soalnya dimatiin. Bentar ya, bentar. Soalnya di mute udah. tadi. Iya. Iya, kayaknya. Siap. Udah kedengaran ya. Oke, dari ini tadi soalnya ada merasa soal yang bermasalah atau ada rasa soal-soal yang kesulitan adik-adik untuk menjawabnya begitu. Ada? Ya, ini ada yang panjang, tiba-tiba error pas mau klik. Silakan, Mangga. Nah itu Kak, yang kata depan dari sebuah paragraf, nah itu tuh maksudnya kayak gimana gitu, masih bingung. Oke, kata depan. Sip.
Nah, nanti kita akan jelaskan juga apa sih kata depan, apa kata berimbuhan, begitu ya. Oke, next, lanjut. Yang lainnya, kata utama dalam paragraf. Ya, boleh. Kata utama itu sama dengan kalut, ya, atau kalimat utama. Kalau kata sih nggak ada yang utama ya. Kayaknya kalimat utama deh ya. Nah, dalam paragraf. Kalau kata, kayaknya nggak ada yang utama deh kita. Oke, next, lanjut. Yang lainnya boleh? Kak, saya Ya, kalau kalimat siap. tidak Mangga. efektif Oh iya. Nah, itu jadi intinya dilihat dari apa gitu. Oke, baik. Nanti akan kita lihat di PowerPoint kita ya. Kalimat efektif itu kayak gimana, Kak? Gitu ya. Oke, sip. Sekarang Kakak buka aja ya PowerPoint-nya ya. Ada keluar? Ada. Kakak izin mematikan video ya. Kakak Ya. izin matikan video biar ininya lancar ya. Ya. Nah, teman-teman juga boleh matikan dulu videonya, nggak apa-apa. Wow. Sambil menyimak. Science White Hot Religion Islam. Ini sudah dilihat pada materi sebelumnya juga mungkin ya. Jadi agama tanpa agama, pengetahuan tanpa agama itu adalah kelam. Intinya ini tentang hubungan agama dan pengetahuan ya teman-teman. Next. Nah, sesuai pembelajaran kita, ini adalah tentang kalimat efektif. Nah, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari berhubungan dengan kalimat efektif. Nah, kakak pertama kali akan menjelaskan dulu apa yang disebut dengan kalimat ya, biar teman-teman atau adik-adik sekalian bisa memahami. Oh, kalau cuman kata kerja saja bisa kalimat tidak? Atau pelengkap saja bisa kalimat tidak? Atau cuman subjek saja bisa jadi kalimat tidak? Nah, jawabannya bisa kalau diberi intonasi akhir. Nah, jadi kalau diberikan intonasi akhir, maka dia bisa menjadi kalimat. Apa tuh intonasi akhir, Kak? Intonasi akhir adalah berupa tanda titik, tanda seru, tanda tanya. Jadi hanya 3 ya, Kak? Iya, hanya 3 intonasi akhir itu. Karena kalau misalkan tanda koma itu bukan intonasi akhir. Jadi ada ahli yang mengatakan sebuah subjek atau sebuah kata itu bisa jadi sebuah kalimat, tapi harus berisi intonasi akhir. Baik, next. Yang memenuhi fungsi sintaksis atau fungsi kalimat yang terdapat di dalam kisah paragraf, begitu ya, dalam sebuah teks gitu. Oh begitu, ya begitulah kalimatnya. Jadi teman-teman jangan kaku aja kalimat tuh harus subjek predikat gitu ya. Nah kalau kalimat yang inti atau kalimat inti kalimat ibaratkan, halo tes, suara kakak jelas? Jelas, Kak. Jelas. Oke, bisa diperbesar. Ya, siap. Jelas ya. Nah, kalau inti dari sebuah kalimat adalah ini, subjek dan predikat. Jadi kalau misalkan tidak ada predikat, berarti itu kalimat tidak disebut dengan inti, bukan juga ya, tidak disebut dengan kalimat, bukan. Tapi dia tidak lengkap. Kalau ibaratkan inti dari manusia adalah jiwa dan raga, nggak ada itu berarti manusia jadi mayat mati kalau cuma ada raganya aja gitu ya. Kalau misalkan cuma ada jiwanya nggak ada raganya ya roh gentayangannya yang sebenarnya itu nggak ada begitu ya. Oke, itu intinya dari sebuah kalimat ya. Next, berarti kalau misalkan ada soal nanti inti kalimat tersebut adalah oh apa nih? Nah kita cari aja subjek, cari predikat.
Nah, begitu. Oke, kakak coba tanya dulu ini sama adik-adik sekalian. Untuk ini sebuah kalimat ya. Seseorang bersepeda hitam melewati kebun teh di waktu pagi hari. Nah, apa kira-kira inti kalimat tersebut? Ada yang bisa jawab? Ayo. Silakan. Adik-adik. Ini nanti ada penilaian khusus dari kakak penitia bagi yang teraktif ya gitu ya. Nah, kakak ulangi lagi kalimatnya ya. Seseorang bersepeda hitam melewati kebun teh di pagi hari. Nah, inti kalimatnya apa? Atau gini aja deh, yang gampang dulu. Seseorang, ini siapa di sini ada? Ada Trinita. Trinita makan pisang goreng. Nah, kira-kira inti kalimatnya apa? Ayo, boleh di chat kalau masalah malu. Tapi jangan malu ya di kelas kakak mah, jangan takut jangan takut salah ya. Karena bagi kakak salah itu bukan masalah, karena kita sama-sama belajar. Kakak juga belajar, adik-adik juga belajar di sini. Makan pisang goreng dimakan Tranita. Ya, inti kalimatnya bukan hanya makan ya, Trinita makan. Nah, jadi inti kalimatnya adalah Trinita makan. Wow, kalau pisang apa dong Kak? Kalau pisang itu objek, ya. Jadi karena inti kalimat itu adalah subjek dan predikat gitu ya. Jadi Trinita makan menjadi inti kalimatnya. Nah, oke, kakak coba cari yang lain contohnya. Ini ya. Adik Alia berjalan di lantai keramik yang biru. Ah, bagus ya. Ini siapa ini? Nuzula. Inti kalimatnya adalah adik Alia berjalan. Ya, adik Alia berjalan gitu ya. Karena secara ininya adik Alia itu satu ya, dia subjek ya. Satu atau subjek. Coba kalau begini, adik Alia berbaju kupu-kupu, adik Alia berbaju motif kupu-kupu, berjalan di atas keramik biru di pagi hari. Nah, apa inti kalimatnya? Adik berjalan? Ya, tetap adik Alia berjalan. Kalau berbaju motif kupu-kupu, itu masih pelengkap. Ini ada satu lagi ya, setelah predikat ini ada objeknya, ini belum di. Jadi untuk ini, nah adik-adik, tetap adik Alia berjalan. Karena walaupun dia berbaju motif kupu-kupu, itu hanya pelengkap. Begitu. Oh begitu ya Kak. Ya, untuk subjek dan predikat itu adalah inti pelingan. Tapi ada juga suatu ahli yang lain mengatakan, oh inti kalimat itu hanya predikat saja. Nah nanti teman-teman atau adik-adik lihat saja contoh di soalnya. Misalkan kalau di option jawabannya itu ada subjek dan predikat, minimalnya ya udah dipilih aja subjek minimal. Tapi kalau misalkan ada predikat saja, ya usahakan nanti apakah predikat itu mewakili inti dari kalimatnya ya begitu kan. Tadi kan berjalan ya misalnya kan ya berbaju misalnya kan cuman itu saja, itu kan bukan predikat, hanya pelengkap. Nah, begitu. Oke, siap. Nah, next ya. Jadi yang akan kita pelajari nanti ini. Definisi sudah, topik, informasi, simpulan. Jadi unsur-unsur kalimat itu adalah ini. Unsur-unsur terdapat dalam sebuah kalimat sebenarnya, bukan kalimat efektif. Nah, ciri-cirinya apa? Next. Next. Oke. Nah, ini adalah ciri-ciri kalimat efektif. Dia ada kesatuan, kesepadanan,
kepaduan, penekanan, kesejajaran, kehematan, kelogisan, kevariasian. Wah, banyak sekali, Kak. Iya. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Nah, contoh tadi, berjalan. Misalkan berspasi jalan, satu tidak kalimatnya, katanya. Atau mungkin kalimatnya misal-misal mencar gitu, kayak puisi. Nggak bisa. Kalau sebuah kalimat efektif, itu harus satu kata-kata yang terdapat di dalamnya. Oh, misalkan berjalan, berspasi J, spasi dan. Nggak bisa. Kesepadanan juga sepadan. Sepadan ini artinya sama atau sederajat, begitu ya. Oh, misalkannya Bung Karno mati injak penjajah. Nah, itu kan terlalu sadis ya, tidak kondisi ya. Harusnya kalau untuk wafat begitu ya. Tapi kalau untuk binatang, kucingku tadi tewas tiba-tiba. Nah, itu kan aneh ya gitu. Lucu aja kucing tewas gitu ya. Mungkin kucingnya mati atau ada kucing ya itu tidak kucingnya gitu ya. Nah, itu penjahat itu mati tertembak boleh karena dia jahat gitu ya, sesuai. Penjahat itu tertembak sehingga mengakibatkan dia meninggal dunia. Nah, itu kan tidak efektif jadi kalimatnya. Nah, baik kepaduan, penekanan. Untuk penekanan ini adalah kata-kata yang menjadi peranan penting dalam sebuah cerita atau dalam sebuah kalimat begitu ya. Kesejajaran. Oh, ini contohnya tadi ya, berjalan tadi ya, adik Alia berjalan. Sejajar, kesejajaran ini maksudnya adalah oh iya, jangan ada satu yang di bawah, satu yang di atas, ada enter di bawahnya. Kan tidak sejajar begitu sehingga kalimatnya tidak efektif. Ini dalam penulisannya. Lalu kehematan, ini yang sering keluar ya. Contohnya apa, Kak? Ya, contohnya berjalan di atas. Nah, berjalan apa? Naik ke atas. Naik kan udah jelas biasanya ke atas. Nggak mungkin naik ke bawah begitu ya. Itu hemat. Ada misalnya makan banyak-banyak mie, makan banyak mie goreng. Nah, misalnya begitu ya. Oh, kalau begitu apa sih yang jadi borosnya? Coba tebak. Apa yang jadi pemborosan? Tidak hemat katanya. Jadi tidak hanya orang yang boros ya, kata-kata rupanya bisa juga boros gitu ya. Nah, oleh karena itu adik-adik mulai sekarang belajar hemat terhadap kata sehingga nanti bisa juga adik-adik hemat menggunakan uang begitu ya. Karena kecermatan seseorang, kehebatan dia dalam berpikir, maka semakin sedikit kata yang pas, padat, dan mengena dalam dia menyampaikan. Geser ke samping ya, itu kan gitu ya, itu udah jelas pasti. Ada kata banyak orang, wah banyaknya kata tes. Kita lanjutkan ya. Tapi kalau coba mungkin ada supaya kakak bisa ke variasian kelogisan juga ya. Stop share dulu ya. Oke. Kakak, tadi kan ada yang bertanya tentang kata depan gitu ya. Kata depan dan lain.
lainnya begitu ya. Nah, kita langsung saja coba kakak share lagi dan bentuknya ya. Ini masih putus-putus suara kakak? Halo, tes? Ya Kak, Udah jelas, putus. Halo. jelas sedikit. Kak, itu Widya Ya, keluar dari grup nggak bisa ya. masuk. Oh, itu ke admin atau Gimana? admin panitia aja? Oh, iya. Ke panitia. Siap. Heeh, Terima kasih. ke panitia. Ya, siapa enggak? Oke, kakak lanjutkan aja lah ya untuk ini dulu sebentar. Maka terbatas ya. Ini soal kita tadi. Nah, ini teksnya ya, yang panjang-panjang itu ya. Oke. Nah, untuk konjungsi juga menentukan keefektifan sebuah kalimat, begitu ya. Karena kalau konjungsinya tidak tepat, maka tidak tepat untuk tidak kalimat konjungsa kalimat dengan kata-kata itu. Masih putus kakak? Masih Kak. Iya Kak, masih Kak. Sudah mulai sih ya. Bisa coba. Halo? Tes? Halo. Ah, ya Halo. udah. Nah, jelas ya? Jelas. Kak, jelas. Oke, pakai HP aja lah ya nanti ini Jelas, pakai. Kak. Baik. Nah, di sini. Ini masih screen-nya udah ya masih ya. Nah, untuk nomor 2 ini, nah, nomor 2 ini udah nomor 2 belum? Masih nomor 1. Belum, masih nomor 1. Oke. Nomor 2. Nah, ini dibesarkan ya. Oke. Nah, ini kesalahan penulisan. Nah, di sini siapa yang bisa jawab kira-kira? Jawabannya adalah B.
Ya, Ilmuwan. Karena pakai wi ya. W. Nah, ini ada satu lagi saran dari kakak supaya adik-adik menginstal aplikasi KBBI di HP-nya. Itu ukurannya kecil kok, cuma 5 mega kalau kakak tidak salah ya. KBBI 5 dari Kemendikbud. Silakan itu dicatat dulu nanti jadi PR untuk dikerjakan setelah pembelajaran kita ini selesai begitu. Ya. Jadi tolong diinstal nanti di KBBI itu ada ya. Jelas nanti. Oh, alhamdulillah udah ada yang install ya begitu. Bagus. Nah, sambil ini kita latihan, kita kata-katanya apa yang tidak dimengerti begitu ya. Kita next. Sebenarnya di yang tadi, nah ini tidak salah ya karena ini bahasa Inggris ya. Yang nomor 2 ini, yang pilihan E. Ya, yang E ini tidak salah karena ini bahasa Inggris. Nah, lalu yang sepertiga betul, se-nya gabung. Ekstrem ini betul, dia ekstrem. Lalu bumi. Bumi, betul bumi karena tidak huruf besar. Ya, kita next. Nah, kesalahan tulisan berimbauan terdapat ini kita lihat aja langsung di penjelasannya, yaitu ilmuwan tadi ya. Nah, ini sesuai dengan nomor 2. Nah, untuk kesalahan seperti ini sesuai dengan nomor 2. Karena jawabannya adalah ilmuwan pakai W. Begitu ya. Sudah paham kira-kira yang ini? Nah, next. Paham, Kak. Ya, paham. Nah, ini kalimat tidak efektif ya. Oke, kalimat tidak efektif itu apa saja? Contohnya kenapa jawabannya B. Nah, kalimat efektif yang disusun berdasarkan kaidah berlaku. Sebuah kalimat dinyatakan kalimat efektif apabila terdapat unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Atau bisa disebut juga dengan apa tadi? Kalimat inti atau inti kalimat. Kalimat inti kalimatnya apa? Oh, subjek dan predikat begitu. Kalimat efektif harus menggunakan ejaan yang tepat dan pemilihan kata diksi yang tepat. Nah, ini juga harus ya, selain itu ejaan, diksi. Kalimat tidak efektif terdapat dalam paragraf ke-6. Kalimat tersebut tidak efektif karena hanya terdiri dari keterangan. Dengan demikian, kalimat tersebut tidak memiliki unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Begitu. Nah, oke, next. Kita lanjut. Ini ada 10 soal. Mungkin agak kita terbatas ya. Tes. Kang Ya. Jeffrey. Ya, Tinggal 20 menit lagi ya buat post Oke. test. Oke, Ya, siap. Mangga. Kita next ya, adik-adik ya. Nah, satu hal lagi yang harus adik-adik pahami tentang kata depan. Kata depan itu apa sih, Kak? Kata depan itu adalah berbeda dengan imbuhan. Kata depan dia terpisah. Ingat itu ya. Kenapa terpisah? Karena kata depan seperti di, daripada, pada, itu diiringi dengan kata tempat. Biasanya. Nah, biasanya begitu. Kalau biasanya ya, diiringi dengan kata tempat, begitu ya. Nah, sementara yang lainnya atau kata afiksasi, kata berimbuhan, nya itu diiringi kata kerja. Biasanya diiringi dengan kata kerja. Ini digunakan, gabung dia. Kalau misalkan di atas, gabung atau pisah? Iya. Kalau di atas itu dipisah. Kalau dimakan, dipisah atau digabung? Digabung. Kenapa? Karena dia imbuhan, bukan kata depan. Diiringi dengan kata kerja. Di sana, digabung atau dipisah?
Dipisah. Dipisah. Dipisah karena diiringi keterangan tempat. Kata keterangan tempat. Ke sana juga dipisah. Ke depan, ke atas, ke rumah, ke lapangan itu dipisah. Contohnya kemajuan dipisah atau digabung? Digabung itu ya imbuhan ke atau afiksasi. Ya, begitu ya rumusnya. Intinya kalau diiringi dengan kata tempat ke dan di-nya maka dia dipisah. Kalau diiringi kata kerja maka dia digabung. Oke, waktu kita sangat terbatas sekali adik-adiknya. Kita harus men-share link ini. Ini Kakak berikan jawabannya saja ya. Ya, Ini masih banyak yang akan Kakak jelaskan. Nah, contoh soal seperti ini, kan ada teksnya ya. Jadi lihat saja langsung katanya itu diperbaiki atau tidak sesuai dengan kalimat yang terdapat di sana. Itu kan ada titik-titik tadi ya, karena ini jawabannya tidak perlu diperbaiki. Gitu ya, akan tetapi. Ini juga efektif. Jawabannya E ya, nomor 7. Ya, nomor 8. Tidak ada pelai, garis pantai. Nah, jawabannya A, tidak perlu diperbaiki. Nah, untuk seperti yang ini, adik-adik rumusnya adalah kalau dia garis pantai Pangandaran, garis pantainya G-nya besar tidak? P-nya besar tidak? Bisa. Besar. Apa mah? Kapital ya. Pangandaran. Ya, karena ada nama pantainya diikuti unsur ya geografis. Atau misalkan Balai Kota Depok diikuti geografis, maka dia B-nya huruf kapital ya. Besar. Sungai Kapuas, S-nya besar ya. Besar. Nah, K-nya besar begitu. Besar. Oh, ini Kak, ini kan kata. Iya kata, tapi kan ini termasuk keefektifan dalam kalimat begitu. Kata. Kalau jadi harus dipahami itu ya. Nah, lanjut. Next. Nah, atmosfer. Ini kan serapan ya. Serapan, maka jawabannya adalah atmosfer. Ini bisa dilihat di KBBI 5 ya. Jadi bisa lihat ya. Lalu nomor 10. Nah, perjanjian Paris. Tidak perlu diperbaiki. Tidak perlu pakai tanda titik 2 di sini ya. Tidak perlu. Kamu nanya. Ya, mangga silakan. Itu teh perjanjian Parisnya emang di bold tulisannya. Yang mana ya? Iya di teksnya mah di bold perjanjian Parisnya kelihatannya. Oh, begitu ya? Iya. Ya, mungkin karena sengaja akan dijadikan soal begitu maksudnya. Oh. Jadi kan perjanjian Paris. Nah, ini kan nama perjanjian ya, perjanjian Paris ya. Karena merupakan peristiwa bersejarah, maka dia huruf besar. Revolusi industri, perang Padri, perjanjian meja bundar, semuanya huruf besar. Seperti penulisan subbab judul juga ya, subbab ada penulisan bab, subbab itu biasanya huruf besar setiap awalnya. Begitu dalam sebuah buku. Oke, baik. Itu saja. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, cukup. Kakak akan share ya link selanjutnya. Kalau tanda petik itu berlaku buat kalimat langsung ya. Kalau tanda petik. Nah, kalau tanda petik itu bisa juga untuk penekanan ya, penekanan kata yang sangat penting sekali harus dipahami begitu ya. Nah, tapi ini jarang sekarang digunakan orang kecuali untuk kalimat langsung. Ibu berkata, makanlah pagi ini agar belajar semangat, kata ibu. Oke, post test ya. Kita mulai post test. Silakan dibuka kodenya 134816.
Akan join dulu. Kita share di Zoom ya. Nah, 134.816. Nah, itu kodenya. Sambil menunggu ada yang bergabung. Nah, ada bergabung satu orang. Oke, nanti. Oh, linknya ya. Linknya dulu. Udah di copy, udah. Enggak ya, itu linknya. Chrome lagi. Ya, alhamdulillah sudah 5 orang mulai ya. Kita mulai aja dulu.